Aliran sosialis. Sosialisme muncul sebagai model alternatif untuk para ekonom klasik yang dimaksudkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme itu mengandung cacat fatal, yakni hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar dengan mengeksploitasi buruh, dan kapitalisme ini akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri, di mana terdapat beberapa kritik sosialis terhadap mazhab klasik. Yang pertama berhubungan dengan doktrin laissez-faire dengan pengendalian tangan antara atau invisible hand dan intervensi pemerintah. Yang kedua, pandangan mereka terhadap kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Ketiga, kritik tentang krisis kapitalisme. Dan terakhir, para pengkritik lainnya seperti Lauderdale, Simone de Simondi, Adam Muller, dan Henry. Prinsip dasar aliran sosialis ialah, pertama, keyakinan etis bahwa perekonomian harus diarahkan pada kesejahteraan segenap orang. Kedua, sosialisme adalah bentuk cita-cita etis tentang masyarakat yang solider dengan tuntutan penghapusan hak milik pribadi. Ketiga, setiap individu diberikan batasan dalam kegiatan ekonominya. Dan terakhir, sumber ketidakadilan sosial adalah hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Dalam perkembangannya, sosialisme ini diartikan sebagai sebuah paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, namun bukan berarti altruisme atau kolektivisme. Sosialisme dalam arti gerakan dan paham adalah meliputi segala aspek kehidupan, di mana aliran ini muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Secara umum, gerakan sosialisme terjadi sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri, di mana nanti dalam perkembangannya, aliran sosialis ini terbagi menjadi dua, ada sosialis ilmiah dan ada sosialis utopis. Sosialis utopis. Sosialis utopis merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Awalnya ini diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh para pemikir sosialis setelahnya. Sosialis utopis merupakan sebuah pemikiran tentang kehidupan sosial yang kontroversial dengan negara-negara Eropa, di mana pengaturan sosial selayaknya tertera sempurna. Kaum sosialis utopian menekankan bahwa sebab utama kesengsaraan pada masa kapitalisme terletak pada alat-alat produksi yang merupakan hak milik perorangan. Gerakan sosialis utopis ini terbagi lagi menjadi tiga golongan, yaitu pertama, para romantirs, kedua, kaum koloni, dan ketiga, para ahli ekonomi. Terdapat pemikiran-pemikiran dan gerakan kaum utopis, di mana pada pokoknya menggambarkan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pada masyarakat utopis tidak ada lagi hak pribadi. Kedua, jam kerja terbatas hingga 6 jam. Ketiga, baik pria maupun wanita harus bekerja. Keempat, diadakannya kewajiban untuk belajar. Dan kelima, terdapatnya kebebasan beragama.
Tokoh-tokoh yang mempelopori aliran sosialis utopis. Yang pertama yaitu Comte Henri de Saint-Simon. Simon ini merupakan tokoh sosialis yang hidup di kota Paris. Simon tidak menginginkan adanya uniformitas, melainkan ia menghendaki adanya kesamaan dalam kesempatan. Simon juga ingin memberikan upah kepada kaum buruh atas prestasi mereka, bukan menurut kebutuhan. Hal tersebut dikatakannya setelah ia melihat perkembangan revolusi industri yang terjadi secara besar-besaran di Eropa. Kedua yaitu Charles Fourier. Charles ini berharap agar dunia dapat berubah ke arah sistem yang lebih baik, di mana ketika ia melihat pertarungan antara kaum kapitalis dengan kaum buruh, Charles mengusulkan untuk membangun sebuah perumahan yang memisahkan kelompok politik dan kelompok ekonomi, yang disebut dengan Phalanx-Ceteres. Tokoh ketiga yaitu Robert Owen. Terdapat beberapa pemikiran Robert Owen, di antaranya bentuk kapitalis yang penuh kasih. Dia adalah pendukung kuat perubahan sosial, di mana Owen ini mendukung pembentukan desa kerjasama di seluruh Inggris. Dia juga mendukung Undang-Undang Tenaga Kerja Anak dan 10 jam kerja sehari. Kemudian, Owen mendirikan masyarakat utopian yang dinamakan New Harmony pada tanggal 4 Juli 1826. Tokoh keempat yaitu Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon ini merupakan tokoh sosialis yang percaya akan kesamaan. Proudhon juga merupakan penentang pengaruh organisasi Jacobin, di mana Proudhon ini berpandangan bahwa tanpa pemerintah maka kekayaan pribadi itu tidak akan ada, karena ada sesuatu yang dapat melindungi si pemilik. Kemudian tokoh terakhir yaitu Louis Blanc. Louis merupakan seorang politisi dan sejarawan Prancis sekaligus sosialis yang menyukai reformasi. Dia menuntut pembentukan koperasi untuk menjamin pekerjaan kaum miskin kota. Sosialis ilmiah. Sosialis ilmiah atau Marxisme bangkit pada tahun 1848 dengan kitab sucinya berjudul Manifesto Komunis, hasil karya Marx dan Engels. Ajaran-ajaran sosialisme ilmiah meliputi bidang filsafat, ekonomi, dan sejarah yang didasarkan atas penyelidikan ilmiah, di mana sosialisme ilmiah ini dipengaruhi oleh ajaran filsafat Hegel, Feuerbach, Daun, serta pemikiran filsafat lainnya. Adapun pandangan dan pemikiran sosialisme ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertentangan kelas yang didasarkan pada teori dialektika materialisme. Yang kedua, agama dipandang sebagai candu. Yang ketiga, paham materialisme historis. Dan yang terakhir, sosialisme ilmiah sebagai sistem politik bagi masyarakat. Tokoh-tokoh yang mempelopori aliran sosialis ilmiah. Yang pertama adalah Karl Marx. Marx lahir di Trier, Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin, di mana pemikiran-pemikiran Marx masa kuliah sangat dipengaruhi oleh Hegel. Dan pada tahun 1842, Marx bekerja sebentar sebagai editor koran Jerman yang membela kebebasan berbicara. Adapun beberapa karya Marx diantaranya The Communist Manifesto dan The Economic and Philosophical. Kemudian yang kedua ialah Friedrich Engels. Engels merupakan tokoh sosialis ilmiah keturunan Inggris dan Jerman yang lahir pada tanggal 28 November 1880 dan ia meninggal pada tanggal 5 Agustus 1885. Engels ini merupakan ahli di bidang sejarah militer dan menguasai 20 bahasa. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan sosial, penulis, teoretikus politik, dan ahli filsafat serta bapak Marxisme. Karyanya diantaranya yaitu The Communist Manifesto dan Her Agent During Revolution in Science.